Pada siang hari Minggu, 25 Agustus 2019, sekitar pukul 1 siang, suasana tenang di Kampung Bondol Cipanenga mendadak berubah menjadi kepanikan ketika suara ledakan keras menggetarkan wilayah tersebut. Beberapa warga yang sedang beristirahat di rumah maupun bekerja di sekitaran perkebunan langsung bergegas keluar, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Suara ledakan itu datang dari arah jalan menuju perkebunan, di mana sebuah mobil terlihat dilalap api hebat. Warga yang terkejut berlari menuju lokasi dengan panik. Beberapa membawa ember berisi air seadanya untuk membantu memadamkan api yang terus membesar. Suara orang berteriak terdengar memanggil satu sama lain, dengan kekhawatiran dan ketakutan terukir di wajah mereka. Asap tebal membumbung tinggi, menyebarkan bau terbakar yang tajam, sementara warga yang lain bergegas menghubungi pemadam kebakaran dan pihak berwajib. Namun, ketika tim pemadam tiba dan api berhasil dipadamkan, suasana berubah menjadi hening dan tegang. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam pekat dan rangka mobil yang hangus terbakar. Ketika warga dan petugas mendekat untuk memeriksa lebih jauh, mereka dikejutkan oleh penemuan mengerikan. Tulang belulang manusia di dalam mobil tersebut. Jeritan kecil terdengar dari beberapa warga yang tidak kuasa menahan rasa ngeri. Polisi tiba dengan cepat, memasang garis kuning di sekitar area, dan mulai melakukan penyelidikan mendalam. Sementara warga berkumpul di kejauhan, berbisik-bisik penuh ketakutan tentang kejadian misterius yang baru saja mengguncang kampung mereka. Rasa takut menyelimuti seluruh kampung, dengan pertanyaan besar tergantung di udara. Siapa yang ada di dalam mobil itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Edi Chandra Purnama adalah seorang pengusaha kuliner sekaligus aktivis dan pendiri komunitas Bumi Datar di Indonesia. Bersama putranya, Muhammad Adi Pradana, dipanggil Dana, ia dikenal luas karena perannya sebagai pemimpin dalam komunitas Flat Earth 101 V101, yang fokus mendiskusikan dan mempromosikan teori bumi datar. Selain itu, Edi dan putranya merupakan bagian dari organisasi Bumi Datar dan juga asisten dari Bos Darling, aktivis bumi datar terkenal di Indonesia. Sebagai pendiri Flat Earth 101, Edi memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan konsep bumi datar di Indonesia. Komunitas ini, yang sering disebut Bumi Datar, aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk pembuatan konten edukatif. Edi sangat terlibat dalam memproduksi video-video yang menjelaskan teori bumi datar, yang menarik perhatian luas dan memicu banyak diskusi. Edi tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bersama anaknya, Dana. Di sisi lain, hubungan Edi dengan istrinya mengalami keretakan. Mereka sudah pisah ranjang dan pisah rumah, meskipun secara resmi belum bercerai. Dengan demikian, istri Edi tidak tinggal bersamanya selama beberapa tahun. Saat itu, Edi dan istrinya sama-sama sibuk dengan kehidupan masing-masing. Selain aktif dalam komunitas Flat Earth, Edi bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta dengan posisi yang cukup tinggi. Ia juga menjalankan beberapa bisnis, termasuk usaha cuci mobil dan beberapa usaha di bidang kuliner. Namun, di balik kesibukannya, Edi merasakan kekosongan dalam hidupnya. Meskipun ia dikelilingi oleh berbagai aktivitas dan bisnis, ia merasa seolah hidupnya tanpa pasangan, menghadapi kesepian yang mengganggu di tengah kesibukan yang ada. Pada tahun 2010-an, Edi bertemu Emilia, seorang janda asal Lampung yang tinggal di Jakarta, melalui situs cari jodoh. Mereka mulai membangun hubungan serius setelah saling mengenal. Emilia tinggal di apartemen di Kalidres bersama anaknya, Kelvin, dan setelah bercerai dari mantan suaminya, ia merasa butuh sosok suami dalam hidupnya. Emilia sering berkunjung ke rumah Edi bersama Kelvin, dan keduanya cepat akrab karena sama-sama laki-laki dan hanya terpaut 2 tahun usia. Keduanya memiliki sifat nakal yang serupa, termasuk kecintaan terhadap alkohol sebagai teman ngobrol. Emilia juga dekat dengan Dana, anak Edi, yang mendukung keinginan ayahnya untuk menikahi Emilia, melihat kebahagiaan yang dibawanya. Setelah membangun hubungan serius selama kurang lebih setahun, Edi dan Emilia menikah secara siri pada tahun 2011. Demi mengikuti agama Edi,
Emilia mualaf dan mengganti namanya menjadi Aulia Kusuma, meninggalkan nama baptisnya. Setelah menikah, Aulia tinggal di rumah Eddie, sementara anaknya, Kelvin, tetap tinggal di apartemen mereka di Kalidres. Namun, Kelvin sering bermain dan menginap di rumah Eddie karena sudah akrab dengan Dana. Setelah pernikahan, Eddie memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di perusahaan dan lebih fokus pada beberapa bisnis yang ia jalankan serta mengelola komunitas Flat Earth yang didirikannya bersama Dana dan beberapa orang lainnya. Mereka aktif menjalankan komunitas ini melalui situs internet dan media sosial. Di sisi lain, Aulia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Pada tahun-tahun pertama pernikahan mereka, tidak ada masalah berarti. Namun, keadaan mulai berubah ketika naluri Aulia yang menginginkan kekayaan muncul, memicu berbagai konflik dalam hubungan mereka. Meskipun awalnya semuanya berjalan lancar, keinginan Aulia untuk meraih kekayaan mulai menimbulkan ketegangan di antara mereka. Setelah kurang lebih 4 tahun menikah, pada tahun 2015, Aulia tiba-tiba berambisi terjun ke dunia bisnis. Ia nekat meminjam uang sebesar 10 miliar dari bank untuk membuka restoran di salah satu mall di Jakarta Selatan. Namun, kurangnya riset dan pengetahuan tentang bisnis membuat restorannya merugi hanya beberapa bulan setelah dibuka. Aulia harus membayar cicilan bank sebesar 200 juta setiap bulannya, tetapi pendapatan restoran tidak mencukupi. Akibatnya, setelah setahun beroperasi, restoran tersebut terpaksa ditutup karena bangkrut total, sementara hutang tetap harus dilunasi. Masalah finansial ini menyebabkan Aulia dan Eddie sering bertengkar, menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka. Lama-kelamaan, Eddie mulai merasa putus asa dalam membantu menutupi cicilan yang cukup besar. Aulia malah meminta dan bahkan memaksa Eddie untuk menjual rumahnya guna melunasi hutangnya. Mendengar permintaan Aulia, Eddie langsung marah dan tegas menolak. Baginya, rumah itu adalah tempat yang sudah dipersiapkan untuk anaknya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia tidak rela rumah yang merupakan jerih payahnya dijual hanya untuk menutupi hutang dan mengikuti ego Aulia. Karena saking kesalnya, Eddie mengungkapkan kemarahannya di hadapan Aulia, menyebutnya sebagai pembawa sial karena merasa banyak tabungan dan harta kekayaannya habis sia-sia sejak menikah. Ucapan ini membuat Aulia tersinggung, memperburuk hubungan mereka yang semakin merenggang dan tidak harmonis. Aulia mulai curhat kepada Kelvin tentang masalah yang dihadapinya dan tentang Eddie, yang dianggapnya tidak mau membantunya saat terlilit hutang. Ia bahkan menceritakan perkataan Eddie yang menyebutnya sebagai pembawa sial. Karena hanya mendengar cerita dari ibunya, Kelvin merasa bahwa Eddie lah yang salah dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, Kelvin mulai kesal terhadap Eddie dan Dana, anak Eddie. Di sisi lain, Eddie dan Dana juga mulai tidak menyukai Aulia dan Kelvin, merasa bahwa Aulia hanya bisa menghabiskan harta mereka. Dengan demikian, hubungan rumah tangga Aulia dan Eddie semakin jauh dari kata harmonis, meskipun Aulia tetap tinggal di rumah Eddie. Masalah ini terus berlanjut dan memburuk selama beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2019, Aulia masih terjebak dalam hutang yang terus menumpuk, semakin besar akibat bunga. Disinilah Aulia mulai berambisi untuk menghabisi Eddie dan Dana demi merebut rumah serta harta milik Eddie. Ia mengetahui bahwa rumah mewah Eddie bernilai sekitar 26 miliar. Dengan menjual rumah tersebut, Aulia yakin bisa melunasi seluruh hutangnya. Namun, Aulia bingung tentang bagaimana cara menghabisi Eddie dan anaknya sekaligus. Awal Agustus 2019, tiba-tiba ia teringat mantan pembantu rumah tangganya, Karsini, yang pernah bekerja untuknya beberapa tahun lalu ketika Aulia masih tinggal di apartemen. Karsini sudah kembali ke kampung halamannya di Tanjung Bintang, Lampung. Ide untuk menggunakan Karsini muncul sebagai langkah awal Aulia dalam merencanakan aksi jahatnya. Aulia, yang tahu bahwa Karsini memiliki pengetahuan tentang santet dan perdukunan, segera menghubungi Karsini dan menceritakan masalahnya dengan Eddie, berusaha memposisikan diri sebagai korban. Karsini merasa kasihan dan memahami niat Aulia, siap membantu.
Aulia meminta tolong kepada Karsini untuk mengguna-guna suaminya agar luluh dan mau menjual tanah dan rumahnya. Karsini kemudian bertanya kepada suaminya, Rudi, tentang dukun santet. Rudi bersedia membantu, membuka jalan bagi rencana licik mereka. Rudi memberitahu Aulia bahwa dia memiliki kenalan seorang dukun di Jogja yang bisa melakukan santet. Tertarik, Aulia segera meminta nomor rekening Rudi dan mengirimkan uang sebesar 45 juta rupiah. Uang itu untuk membayar dukun dan sebagai uang perjalanan bagi Rudi dan temannya, Supriyanto, yang akan pergi ke Jogja. Pada bulan Juni 2019, Rudi dan Supriyanto berangkat ke Pantai Parangtritis, tempat tinggal dukun tersebut. Aulia berharap rencananya untuk menghabisi Edi dan Dana segera terwujud. Sesampainya di Jogja, Rudi mengajukan permohonan untuk menyantet Edi dan Dana hingga meninggal. Dukun tersebut segera menyanggupi permintaan Rudi, namun memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah Rudi harus membeli seekor kuda yang dianggap sebagai media ritual untuk melakukan santet. Selain itu, Rudi juga harus membayar seluruh biaya yang terkait dengan ritual tersebut. Setelah Rudi memenuhi semua persyaratan dan membayar biaya yang diminta, dukun menjelaskan bahwa mereka bisa kembali ke Lampung dan menunggu hasil dari ritual yang akan dilakukan. Dengan harapan tinggi, Rudi dan Supriyanto pun kembali ke Lampung, merasa lega karena proses yang mereka jalani untuk menghabisi Edi dan Dana sudah dimulai. Setelah sebulan menunggu tanpa keanehan yang terjadi pada Edi dan Dana, Aulia merasa frustrasi dan menghubungi Karsini serta Rudi untuk menanyakan hasil santet. Sayangnya, percobaan pertama gagal total, dan semua uang yang dikeluarkan untuk dukun telah habis. Dengan ambisi yang semakin membara, Aulia mulai merencanakan tindakan yang lebih berani. Di bulan Juli 2019, dia menginstruksikan Rudi untuk menghabisi Edi dengan cara ditembak. Rudi, yang merasa takut dan ragu, terpaksa menyanggupi permintaan Aulia karena merasa bertanggung jawab setelah terlibat dalam rencana ini. Dalam keadaan terdesak, Rudi mulai merencanakan cara untuk melaksanakan tindakan keji tersebut. Saat itu, Rudi menawarkan senjata api kepada Aulia seharga 50 juta rupiah. Namun, Aulia hanya mampu menyediakan 35 juta rupiah. Karena perbedaan harga tersebut, rencana kedua mereka untuk menggunakan senjata api pun gagal. Karena Aulia tidak mampu membeli senjata dengan harga yang ditawarkan Rudi. Pada 15 Agustus 2019, Rudi meyakinkan Aulia bahwa mereka seharusnya kembali ke rencana awal menggunakan media santet. Dia berjanji akan segera berangkat ke Jogja untuk mencari dukun yang lebih mampu dan dapat diandalkan untuk membunuh Edi dan Dana. Aulia yang merasa putus asa dan terdesak oleh hutang-hutangnya pun setuju dengan ide tersebut. Berharap bahwa dengan mengandalkan dukun yang tepat, dia bisa menghindari konfrontasi langsung yang sangat berisiko. Aulia semakin yakin akan rencananya untuk menghabisi Edi dan Dana melalui santet. Rudi memperkenalkan Aulia dan Kelvin kepada sang dukun, yang memberikan syarat-syarat dan ritual yang harus dipenuhi demi keberhasilan rencana tersebut. Meskipun ragu, Aulia terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak demi menyelesaikan ritual. Berharap ini akan menyelesaikan masalah hutangnya. Namun, meskipun semua syarat sudah dipenuhi, Edi dan Dana tetap sehat tanpa tanda-tanda terkena pengaruh santet. Kegagalan ini membuat Aulia frustrasi, merasa semua usaha dan uang yang dikeluarkan sia-sia, sementara hutangnya semakin menumpuk. Pada 16 Agustus 2019, setelah santet gagal, Aulia memutuskan untuk membunuh Edi dan Dana dengan cara membakar rumah mereka. Meskipun Rudi ragu dan takut, dia setuju untuk membantu karena tak ingin menentang Aulia. Rudi, yang merasa terjebak, memutuskan untuk menjauh dan pulang ke Lampung, berharap bisa menghindari keterlibatan lebih lanjut. Sementara itu, Aulia dan Kelvin kembali ke Jakarta, bertekad untuk tetap melanjutkan rencana jahat mereka. Setelah Rudi sulit dihubungi, Aulia, yang semakin putus asa, meminta bantuan pembantunya, Teti, asisten rumah tangga yang masih bekerja di rumah Edi. Tak disangka,
Teti justru memihak Aulia dan bahkan mendukung rencananya untuk menghabisi Edi. Teti merekomendasikan jasa dukun yang dia kenal dari kampung halamannya di Lampung, yang bernama Aki, dan menyatakan bahwa santet dari Aki sangat manjur. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Aulia pun setuju dengan saran Teti. Dia segera mengirimkan uang kepada Aki dan meminta agar dukun tersebut datang ke Jakarta untuk menemui dirinya. Aulia sangat berharap Aki bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya 21 Agustus 2019, Aki berangkat dari Lampung menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, Aki menginap di apartemen di daerah Kalibata. Di apartemen tersebut, Aulia menjelaskan maksud dan tujuannya untuk menyantet seseorang hingga meninggal. Aki tampak kaget mendengar bahwa target santetnya harus sampai meninggal. Ia mengaku tidak sanggup melakukan hal itu. Namun, karena sudah terlanjur ke Jakarta, Aulia menawarkan kepada Aki untuk mencari pembunuh bayaran dan bersedia membayar 100 juta untuk itu. Mendengar tawaran yang menggiurkan tersebut, Aki langsung menyanggupi permintaan Aulia. Mereka berdua kemudian merencanakan langkah selanjutnya untuk mewujudkan rencana jahat tersebut. Aki segera menghubungi dua temannya, Agus dan Nur Sahid, di Lampung untuk meminta mereka membantu menghabisi suami dan anak tiri Aulia di Jakarta dengan bayaran 100 juta. Tertarik dengan tawaran tersebut, Agus dan Nur Sahid setuju. Aulia kemudian mengirim uang 1 juta sebagai ongkos perjalanan mereka. Pada 23 Agustus 2019, setelah Agus dan Nur Sahid tiba di Jakarta, mereka bertemu di apartemen Kalibata, tempat Aki menginap. Aulia menjelaskan rencananya untuk membakar rumah Edi dan Dana, dan mereka mulai menyusun rencana aksi. Agus dan Nur Sahid menyarankan agar menambah 1 orang lagi untuk membantu eksekusi, karena merasa misi ini terlalu berisiko dilakukan hanya oleh mereka berdua. Aulia pun kembali berusaha menghubungi Rudi, yang awalnya telah berusaha menghindar dari rencana tersebut, namun akhirnya terjebak kembali. Aulia menjelaskan kepada Rudi bahwa dia sudah menemukan eksekutor yang tepat untuk menjalankan misinya dan meminta Rudi untuk datang ke Jakarta. Rudi, meskipun merasa enggan, akhirnya setuju untuk membantu dan berangkat ke Jakarta, berharap bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat dan tanpa terlibat terlalu dalam. Setelah Aulia mengirimkan uang 1 juta untuk ongkos Rudi ke Jakarta, Rudi pun terpaksa mengikuti kemauan Aulia sekali lagi. Kali ini, dia datang ke Jakarta bersama istrinya, Karsini, dan 1 temannya, Suprianto. Sesampainya di Jakarta, mereka bertemu di apartemen Kalibata, di mana Aulia, Agus, dan Nur Sahid sudah menunggu. Aulia menjelaskan kembali rencana mereka untuk menghabisi Edi dan Dana dengan membakar rumahnya. Rudi sempat mengaku bahwa dia ingin mundur dari misi ini. Dia merasa takut dan tidak siap, terutama mengingat risiko yang sangat besar yang harus dihadapi. Mendengar itu, Aulia tetap memaksa dan meyakinkan Rudi untuk tetap membantunya. Ia mengklaim bahwa misinya akan berhasil tanpa risiko, karena semua sudah dipersiapkan dengan matang. Aulia berjanji akan menjelaskan semua rencana rinci di penginapan. Rudi merasa tertekan, tetapi Aulia dengan percaya diri menguraikan bagaimana semua akan berjalan lancar. Rudi pun perlahan-lahan mulai tergoda untuk ikut terlibat, meskipun keraguan masih menghantuinya. Karsini, yang melihat keraguan suaminya, hanya bisa berharap agar semuanya berjalan aman. Aulia, bersama timnya, pindah ke penginapan Oyo di Pasar Minggu untuk menyusun rencana akhir pembunuhan Edi dan Dana. Di sana, Aulia membagi tugas dengan rinci. Dia akan memberi obat tidur kepada Edi, sementara Kelvin membuat Dana mabuk. Setelah keduanya tak sadarkan diri, Rudi, Suprianto, dan Mbah Mulyo akan membekap mereka hingga tewas. Setelah itu, mereka akan menyiram bensin ke seluruh rumah dan membakarnya, dengan Aulia dan Kelvin berpura-pura sebagai korban selamat. Aulia berharap rencana ini berjalan lancar dan mereka bisa lolos dari konsekuensi hukum. Setelah merencanakan segala sesuatu dengan matang,
Aulia dan Kelvin pergi berbelanja untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Mereka membeli obat tidur dosis tinggi di toko obat untuk memastikan Eddie dan Dana tertidur lelap. Selain itu, mereka juga membeli sarung tangan medis untuk menyamarkan sidik jari mereka dan menghindari jejak. Mereka melanjutkan belanja dengan membeli 2 botol minuman beralkohol 70% untuk membuat Dana mabuk. Selain itu, mereka mengunjungi warung kelontong dan membeli ulekan kayu serta tali sumbu kompor untuk rencana mereka. Semua barang yang dibeli disimpan rapi, dan Aulia merasa semakin yakin bahwa langkah-langkah yang diambilnya akan membantunya mencapai tujuannya. Setelah semua persiapan selesai, Aulia kembali ke rumah Eddie sementara Kelvin menuju apartemennya. Di sana, Kelvin segera menghaluskan pil obat tidur menggunakan ulekan kayu, lalu menyimpan serbuk tersebut dalam lipatan kertas. Sementara itu, Aulia mulai memantau Eddie di rumah, menunggu momen tepat untuk menjalankan rencananya. Namun, Aulia teringat akan kemungkinan besar kebakaran nanti akan diselidiki oleh polisi. Panik karena belum memikirkan alasan yang masuk akal, ia memutuskan segera menemui para eksekutor di apartemen Kalibata untuk menyusun strategi lebih lanjut. Setibanya di apartemen, Aulia mengumpulkan seluruh tim dan membahas bagaimana cara agar kebakaran tampak alami. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mengklaim bahwa kebakaran terjadi akibat obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Mereka yakin alasan ini akan tampak masuk akal dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang. Akhirnya, sekitar pukul 7 malam tanggal 23 Agustus 2019, anggota kelompok berkumpul di apartemen Kalibata untuk melaksanakan rencana jahat mereka, kecuali Rudy dan Supriyanto. Keduanya diliputi rasa takut dan ragu. Secara diam-diam, mereka telah menyusun rencana untuk kabur dari situasi berbahaya ini. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Eddie di Lebak Bulus, Supriyanto tiba-tiba mulai berakting kerasukan. Ia kejang-kejang, matanya melotot, dan berteriak-teriak, membuat suasana dalam mobil menjadi panik. Aulia dan anggota kelompok lainnya kebingungan, dengan beberapa orang menyarankan agar Supriyanto diturunkan di pinggir jalan untuk menghindari gangguan lebih lanjut dalam menjalankan misi. Namun, Aulia menolak ide tersebut, khawatir bahwa menurunkan Supriyanto di tengah jalan dalam kondisi seperti itu akan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk putar balik dan membawa Supriyanto kembali ke apartemen Kalibata. Sesampainya di apartemen, Rudy, yang sudah merencanakan pelariannya, menawarkan diri untuk menemani Supriyanto di dalam. Ia beralasan ingin membantu mengurus Supriyanto, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencananya untuk kabur dari situasi yang semakin berbahaya. Setelah memastikan Supriyanto dan Rudy kembali ke apartemen, Aulia dan anggota lainnya melanjutkan perjalanan menuju Lebak Bulus, semakin bertekad untuk menyelesaikan rencana mereka. Aulia tidak ingin menunda lebih lama lagi dalam mengeksekusi Eddie, sehingga mereka melaju cepat menuju rumah target, fokus pada tujuan mereka. Sementara itu, Rudy, istrinya, dan Supriyanto dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka di apartemen. Mereka mempersiapkan diri untuk kabur ke Lampung malam itu juga, berusaha keluar dari situasi berbahaya sebelum terjebak lebih dalam aksi kriminal yang akan segera terjadi, dan mereka bertekad untuk menjauh dari Aulia dan rencana kejamnya. Setelah tiba di rumah Eddie sekitar pukul 9 malam, Aulia dan gerombolannya menyusup ke dalam rumah lewat pintu garasi. Mereka bergerak cepat menuju lorong samping dan berusaha menjaga suara agar tidak menarik perhatian. Setibanya di lantai 2, mereka menemukan satu kamar yang sudah dibuka pintunya oleh Teti, pembantu rumah tangga yang ternyata terlibat dalam rencana Aulia. Berkat kerjasama Teti, mereka berhasil menyelinap ke dalam rumah tanpa terdeteksi oleh Eddie, yang saat itu sedang asyik menonton TV di ruang tengah. Dengan semua persiapan yang matang, mereka bersiap untuk melanjutkan misi yang telah direncanakan. Setelah memasuki rumah melalui pintu utama, Aulia berusaha bersikap seolah-olah tidak ada yang mencurigakan. Ia menyapa Eddie yang sedang asyik menonton TV, menanyakan keberadaan Dana.
Eddie menjawab bahwa Dana masih di luar dan belum pulang. Dengan sikap santai, Aulia melangkah ke dapur untuk menyiapkan jus belimbing. Dalam prosesnya, ia dengan hati-hati memasukkan serbuk obat tidur yang telah disiapkannya ke dalam jus tersebut. Setelah jus siap, Aulia membawakan minuman itu ke Eddie dengan senyuman ramah. Karena Eddie sudah terbiasa dengan kebiasaan Aulia yang sering membawakan jus, ia pun tanpa curiga menerima minuman itu dan langsung meminumnya. Sebelum Eddie menghabiskan jusnya, ia sempat bertanya kepada Aulia tentang rasa jus yang terasa agak pahit. Dengan tenang, Aulia menjawab bahwa jus tersebut telah dicampur dengan sayuran untuk menambah manfaat kesehatannya. Eddie yang masih tidak curiga itu pun melanjutkan untuk menghabiskan jusnya. Setelah itu, Aulia memutuskan untuk masuk ke kamar dan beristirahat sembari menunggu reaksi dari obat tidur yang telah dimasukkan ke dalam jus. Namun, setelah menunggu sekitar setengah jam, Eddie masih tampak asyik menonton TV dan belum menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Malam semakin larut, dan Dana belum juga pulang. Di sisi lain, Kelvin dan para eksekutor yang menunggu di kamar lantai 2 mulai merasa cemas. Mereka mengabari Aulia bahwa Agus dan Nur Said mulai terlihat panik. Khawatir jika mereka terlalu lama berada di rumah Eddie, bisa mengundang kecurigaan. Situasi semakin tegang, dan Aulia mulai berpikir tentang langkah selanjutnya agar rencana mereka tidak gagal. Akhirnya, Kelvin, Agus, dan Nur Said memutuskan untuk keluar dari rumah menggunakan mobil Aulia dan makan di luar. Beberapa menit setelah mereka pergi, Dana baru pulang ke rumah. Saat itu, Eddie masih asyik menonton TV, tapi sudah mulai tampak lemas, seolah terpengaruh obat tidur yang telah diminumnya. Aulia mendekati Eddie dengan lembut, menaruh tangan di bahunya, dan tersenyum penuh perhatian. "Sayang, kamu terlihat lelah hari ini. Bagaimana kalau kita masuk kamar dan melakukan hubungan mesra? Biar tubuhmu rileks dan tidurmu lebih nyenyak," bisiknya dengan penuh kehangatan. Eddie, yang tak menyangka apapun, tersenyum lembut dan mengikuti ajakan Aulia. Di kamar, Aulia dengan hati-hati mengatur suasana untuk memberikan servis terakhir yang memuaskan. Ia memandu Eddie dengan gerakan-gerakan lembut, posenya sederhana, namun penuh kedekatan. Setiap kali Eddie menutup mata untuk menarik napas dalam, Aulia menyentuhnya dengan lembut, menenangkan setiap ketegangan di tubuhnya, membuat Eddie semakin rileks hingga ia puas. Setelah beberapa menit melakukan gerakan bersama Aulia, tubuh Eddie terasa lemas. Kepalanya mulai terasa berat, dan matanya sulit untuk tetap terbuka. "Rasanya enak, kan, sayang? Kamu bisa tidur lebih nyenyak sekarang," kata Aulia sambil tersenyum penuh kasih. Eddie mengangguk perlahan, kemudian merosot perlahan ke bantal. Tak lama, napasnya semakin berat dan teratur, menandakan bahwa obat tidur telah bekerja sempurna. Eddie akhirnya terlelap dalam tidurnya, tak menyadari rencana kelam yang telah menunggunya. Aulia segera menghubungi Kelvin melalui telepon, memberitahu bahwa mereka bisa kembali ke rumah karena Eddie sudah tertidur dengan nyenyak. Aulia juga mengingatkan mereka bahwa Dana sudah pulang dan berada di kamarnya. Dengan cepat, Kelvin, Agus, dan Nur Said langsung bergegas untuk kembali ke rumah Eddie, bersiap untuk melanjutkan rencana yang telah mereka susun. Saat mereka dalam perjalanan, ketegangan di antara mereka semakin terasa, menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi rencana mereka. Agus dan Nur Said dengan hati-hati mendekati kamar di lantai 2, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara agar tidak menarik perhatian. Mereka menunggu aba-aba dari Aulia, siap untuk bertindak sesuai rencana. Sementara itu, Kelvin bersiap-siap dengan 2 gelas minuman beralkohol. 1 gelas untuk dirinya sendiri dan gelas lainnya telah dicampur dengan obat tidur untuk Dana. Setelah semuanya siap, Kelvin melangkah masuk ke kamar Dana dengan senyum ramah di wajahnya. "Hei, Dana, mau minum sesuatu?" tanyanya sambil menunjukkan gelas yang sudah diisi. Tanpa rasa curiga, Dana menerima tawaran itu, menganggap Kelvin hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Mereka mulai mengobrol santai, dan seiring waktu berjalan, Dana menikmati minumannya.
Tanpa disadari, dia menghabiskan gelas itu, sementara Kelvin memperhatikan dengan seksama. Ketika Dana mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Kelvin merasa bahwa rencananya berjalan sesuai harapan. Kini, mereka hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan langkah berikutnya. Di bawah cahaya lampu yang redup, langkah kaki Aulia dan kedua eksekutor, Agus dan Nur Said, terasa berat saat mereka turun ke lantai 1 menuju kamar Eddie. Mereka tahu, begitu masuk ke dalam, tidak ada jalan kembali. Detak jantung mereka berdegup keras, seirama dengan langkah mereka yang mendekati pintu kamar Eddie. Setibanya di kamar, dalam bayangan gelap, Eddie tampak terlelap di tempat tidurnya, tak menyadari ancaman yang mengintai. Dengan isyarat cepat dari Aulia, Nur Said bergerak lebih dulu. Tanpa suara, dia mendekat dan langsung membekap mulut Eddie dengan handuk tebal yang sudah disiapkan. Eddie tersentak bangun, matanya terbuka lebar dalam kepanikan. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya teredam, hanya gemerisik nafas tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Eddie meronta-ronta, tubuhnya bergerak liar, mencoba melawan. Tapi Agus dengan cepat melompat ke tempat tidur, menahan tubuh Eddie dengan kekuatan penuh. Nafas berat mereka bergema di seluruh ruangan, sementara detik demi detik berlalu dalam ketegangan. Aulia, tak ingin ada kesalahan, segera bergabung. Dengan tangan yang gemetar, ia menekan wajah Eddie dengan kuat, memaksa jalur nafasnya tertutup semakin rapat. Panik memenuhi wajah Eddie, tangannya bergerak liar, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman maut yang mengurungnya. Ia menggeliat, kakinya menendang, berharap bisa lolos dari jeratan kematian yang semakin dekat. Namun, Agus dan Nur Said tak memberi ampun, menahan tubuhnya dengan sekuat tenaga. Sementara Aulia terus menekan, matanya tak berkedip menatap korbannya yang sekarat. Gerakan Eddie semakin lemah. Suara serak napas yang tertahan berubah menjadi desahan terakhir. Dalam hitungan detik tubuh Eddie akhirnya terkulai lemas, tak lagi meronta, tak lagi melawan. Di tengah kesunyian yang menghantui, hanya ada keheningan yang mencekam, disertai desah napas para pelaku yang terengah-engah, terperangkap dalam kengerian yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bertiga berdiri dalam diam, memandang tubuh Eddie yang kini tak bernyawa, menyadari bahwa tidak ada jalan kembali dari kegelapan yang baru saja mereka masuki. Setelah memastikan Eddie sudah tidak bernapas, Aulia mengarahkan Agus dan Nur Said untuk kembali ke lantai 2, tempat mereka bisa bersembunyi. Dengan hati yang berdebar, Aulia segera menghubungi Kelvin melalui pesan untuk menanyakan keadaan Dana. Aulia dengan cepat mengetik pesan, "Apakah Dana sudah tertidur?" Jawaban Kelvin membuat jantungnya berdegup kencang. Dana masih terjaga, meski hampir jam 5 subuh. Panik mulai menyelimuti pikirannya. Waktu semakin mendesak, dan Aulia tahu jika pagi tiba, rencana mereka bisa terbongkar. Setelah menunggu dengan cemas, Aulia akhirnya menerima kabar dari Kelvin bahwa Dana sudah tertidur pulas. Tanpa membuang waktu, Aulia segera memberi instruksi kepada Agus dan Nur Said untuk buru-buru turun ke kamar Dana. Di dalam kamar, Dana tertidur nyenyak, tak menyadari bahaya yang mendekat. Detak jantung Kelvin berdetak cepat, tangannya gemetar saat meraih handuk yang sudah disiapkan. Tanpa membuang waktu, Kelvin dengan cepat melompat ke sisi tempat tidur Dana dan langsung membekap mulutnya. Namun, Dana tersentak kaget. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan yang tiba-tiba. Ia mencoba meronta, berusaha keras melepaskan diri dari cengkeraman Kelvin. Ruangan yang sebelumnya hening tiba-tiba dipenuhi suara napas tersengal-sengal dan gerakan liar Dana yang berusaha melawan. Agus langsung bergegas mendekat, wajahnya tegang. Dengan gerakan cepat, ia mencekik leher Dana dengan keras, berusaha menghentikan perlawanan yang semakin liar. Dana tersedak, tangannya mencoba meraih apa saja di sekitarnya untuk melawan. Tubuhnya melengkung, kakinya menendang liar di udara. Suara napas Dana kini berubah menjadi rintihan tercekik yang semakin melemah. Nur Said, dengan tatapan kosong dan dingin, segera meraih pergelangan tangan Dana, memegangnya erat-erat.
Ia menahan tubuh yang menggeliat dengan kuat, memastikan Dana tidak bisa bergerak. Detik demi detik terasa seperti mimpi buruk yang panjang dan menegangkan. Wajah Dana semakin pucat, matanya memerah, dan gerakannya mulai melemah. Mereka bertiga bekerja sama, memastikan Dana tidak bisa melawan. Ketegangan semakin memuncak saat mereka melihat wajah Dana yang mulai memerah, berjuang untuk bernapas. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa lama, Dana pun berhenti bergerak dan menjadi tak bernafas. Aulia yang menyaksikan semua itu merasakan campuran emosi. Leganya rencana mereka berjalan sesuai harapan, namun juga rasa ngeri atas tindakan yang telah mereka lakukan. Dia tahu bahwa mereka kini semakin terperosok dalam tindakan keji ini, dan konsekuensinya pasti akan datang. Sekitar jam 6 pagi, Aulia segera memimpin langkah-langkah selanjutnya. Dengan tenang, mereka membungkus tubuh Eddie dan Dana menggunakan spray putih, memastikan semua jejak tertinggal tidak ada yang bisa mengungkap apa yang telah mereka lakukan. Setelah itu, mereka mengangkat tubuh Eddie dan Dana dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Eddie yang terparkir di garasi. Saat fajar mulai menyingsing, ketegangan memuncak. Agus dan Nur Syahid dengan cepat menyiramkan bensin di beberapa titik strategis, kamar Eddie, ruang tengah, dan garasi, untuk memastikan api menyebar dengan cepat. Aulia menyalakan obat nyamuk bakar di kamar Eddie, lalu menyaksikan api perlahan menyala, menciptakan asap tebal yang mulai memenuhi ruangan. Setelah memastikan semuanya beres, sekitar jam 10.30 siang, mereka segera meninggalkan rumah dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Saat berjalan menjauh, mereka melihat api mulai melahap rumah, merasa campuran antara kepuasan dan ketakutan. Sesaat setelah api berkobar, Aulia dan kelompoknya kabur dengan mobil, berharap meninggalkan tempat kejadian sebelum matahari sepenuhnya terbit. Teti, pembantu rumah tangga di rumah Eddie, sebenarnya ada di rumah itu saat kejadian. Namun, dia hanya bersembunyi di kamar yang terletak di bagian belakang. Teti merasa ketakutan dan tidak ingin terlibat langsung dalam tindakan kriminal yang sedang terjadi. Meskipun awalnya dia sempat berpikir untuk melapor, ketakutannya akan konsekuensi yang mungkin terjadi membuatnya memutuskan untuk tetap berdiam diri. Namun, ketika Aulia dan yang lainnya bersiap untuk pergi, Teti memutuskan untuk mengikuti mereka. Dia merasa bahwa berada di luar rumah adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan diri. Dalam keadaan panik, Teti bergabung dengan mereka dan melompat ke dalam mobil. Dengan kecepatan tinggi, mereka meninggalkan lokasi kejadian, sementara asap hitam mulai menyelimuti rumah Eddie. Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Masing-masing dari mereka tahu bahwa mereka baru saja melangkah ke dalam jurang kegelapan, dan perjalanan ini tidak akan pernah bisa diubah. Aulia mengemudikan mobilnya menuju pom bensin. Di tengah perjalanan, dia memutuskan untuk menurunkan Agus dan Nur Syahid di sana. Dia memberikan mereka masing-masing uang sebesar 10 juta untuk bekal perjalanan mereka kembali ke Lampung. Aulia juga menjanjikan akan membayar upah mereka sebesar 200 juta setelah situasi sudah mulai tenang. Setelah Agus dan Nur Syahid pergi, Aulia segera menghubungi Aki untuk memberitahu bahwa misinya telah berhasil. Dia meminta Aki untuk segera kembali ke Lampung agar mereka bisa berkumpul lagi dan merencanakan langkah selanjutnya. Saat Aulia mencoba menghubungi Rudi, ia tidak mendapatkan jawaban. Kebingungan, Aulia dan timnya memutuskan pergi ke penginapan tempat Rudi menginap untuk beristirahat sejenak. Namun, setibanya di sana, mereka terkejut mengetahui bahwa Rudi telah check out sejak malam sebelumnya dan diam-diam kembali ke Lampung. Situasi ini membuat Aulia dan kelompoknya cemas dan bingung, tanpa tahu harus pergi kemana tanpa Rudi sebagai pemimpin. Aulia merasa tekanan semakin berat dan harus segera membuat keputusan untuk menyelamatkan diri dan mengatur rencana berikutnya. Pada jam 5 sore, Aulia dan kelompoknya akhirnya memutuskan untuk pergi ke ITC Permata Hijau, berharap bisa beristirahat di bekas restoran milik Aulia. Mereka mencari ketenangan setelah semua peristiwa yang membuat mental mereka tertekan. Namun,
Setelah beberapa jam beristirahat pada tanggal 24 Agustus 2019, perasaan cemas mulai menguasai Aulia. Suasana di antara mereka semakin tegang. Tidak lama kemudian, sekitar jam 7 malam, Aulia menerima kabar dari tetangga Edi mengenai kebakaran di rumah Edi. Dengan cepat, Aulia berpura-pura panik dan mengajak komplotannya kembali ke rumah Edi. Saat tiba di sana, mereka melihat banyak petugas pemadam kebakaran yang telah memadamkan api. Meskipun kebakaran tidak sebesar yang direncanakan, Aulia merasa lega, setidaknya untuk sementara waktu, meski situasi penuh ketegangan masih melingkupi mereka. Ternyata, api hanya menghanguskan bagian tengah rumah, dan secara ajaib mobil yang terparkir di garasi tetap utuh, tidak tersentuh api meskipun sebelumnya mereka telah menyiramkan bensin di lantai. Keberuntungan itu membuat mereka dapat menutupi jejak kejahatan yang baru saja mereka lakukan. Petugas pemadam kebakaran sempat mencium bau bensin yang menyengat, tetapi karena kebakaran tidak terlalu besar, penyebab kebakaran tersebut tidak diselidiki lebih lanjut. Setelah api padam dan situasi dinyatakan aman, petugas pun bubar, meninggalkan Aulia dan komplotannya dalam keadaan yang tampak aman. Aulia dan Kelvin kembali ke apartemen di Kalibata untuk beristirahat. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2019, Aulia menyadari bahwa meskipun kebakaran itu tidak cukup besar, mereka masih perlu menghilangkan bukti yang ada, terutama tubuh Edi dan Dana. Aulia tiba-tiba terpikir untuk membawa tubuh Edi dan Dana ke Sukabumi, Jawa Barat. Dia membayangkan bahwa daerah yang dipenuhi hutan dan jalanan sepi akan menjadi tempat sempurna untuk menyembunyikan jejak mereka dan membuang tubuh-tubuh tersebut tanpa terdeteksi. Pada hari Minggu subuh, Aulia dan Kelvin berangkat dengan 2 mobil. Kelvin mengemudikan mobil hitam milik Edi, sementara Aulia mengemudikan mobil hitamnya sendiri. Mereka melaju beriringan menuju kawasan pegunungan di Sukabumi, merasakan ketegangan di dalam mobil masing-masing. Pada pukul 11.30 siang mereka tiba di Jalan Raya Cidahu, Parakan Salah, Sukabumi. Mereka mulai mencari tempat terpencil untuk menjalankan rencana jahat mereka. Akhirnya, mereka menemukan jalan kecil yang sepi di kampung Bondol Cipanengah. Dengan hati-hati, mereka berhenti di lahan kosong yang terlindung dari pandangan. Kelvin segera turun dari mobil dan mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk membakar mobil yang berisi tubuh Edi dan Dana. Dengan tangan bergetar, ia mempersiapkan bahan bakar dan perlengkapan yang diperlukan, sementara Aulia mengawasi sekeliling dengan cemas, memastikan tidak ada orang lain yang melihat aksi mereka. Dalam keadaan terburu-buru dan panik, Kelvin dengan cepat menyiramkan bensin ke mobil yang terparkir, tak menyadari bahwa beberapa percikan bensin telah mengenai pakaian dan kulitnya sendiri. Suasana semakin tegang ketika ia menyalakan api dengan semangat, berharap untuk segera menyingkirkan jejak yang mengerikan. Namun, api yang menyala tidak hanya menjalar ke mobil, tetapi juga langsung menyambar tubuhnya. Dalam sekejap, apa yang seharusnya menjadi bagian dari rencana yang telah dipikirkan matang-matang berubah menjadi bencana yang tak terduga. Api berkobar dengan ganas, menghanguskan segalanya di sekelilingnya. Kelvin terperangkap dalam kobaran api, berusaha melarikan diri, tetapi panas yang menyengat dan nyala api yang merambat dengan cepat membuatnya terjatuh. Aulia, yang menyaksikan semuanya dengan tertegun, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia berdiri di tempat, terbelalak dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Rencana mereka, yang tampak seolah-olah bisa berjalan lancar, kini berisiko lebih besar dari sebelumnya. Kengerian yang mengelilinginya membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah harus membantu Kelvin atau segera melarikan diri sebelum terlambat? Dalam kebingungan dan kepanikan, Aulia berlari menuju Kelvin, berusaha menenangkan diri dan mengendalikan ketakutan yang melanda. Ia mengambil jaketnya dan berusaha menutupi tubuh Kelvin yang terbakar, menggulungkan kain untuk memadamkan api yang berkobar. Suara desisan api yang melahap semuanya di sekitarnya menciptakan suasana menegangkan. Sementara Aulia berjuang melawan rasa ngeri dan ketakutan. Dengan penuh perjuangan, Aulia berhasil memadamkan api yang melahap tubuh Kelvin.
Namun, saat api mulai padam, wajah Kelvin terlihat memucat, dan Aulia menyadari betapa parahnya luka yang dideritanya yang kini terbaring lemah di tanah. Wajahnya dipenuhi kepanikan dan kesakitan. Dalam keadaan panik, Aulia segera berlari ke arah Kelvin, membantu mengangkatnya dan dengan cepat membawa ke mobil. Mereka tahu waktu sangat berharga. Dalam perjalanan ke Jakarta, suasana di mobil dipenuhi dengan kecemasan dan kesedihan. Aulia tidak berhenti melihat ke arah Kelvin, yang terus berjuang untuk tetap sadar, terengah-engah di sampingnya. Setiap detik terasa seperti 1 jam, dan Aulia merasa jantungnya berdegup kencang, merasakan beban berat dari apa yang telah terjadi. Setibanya di rumah sakit pusat Pertamina, mereka langsung menuju ruang gawat darurat. Dokter mengabarkan bahwa Kelvin mengalami luka bakar pada 35% tubuhnya, dan bekas luka itu akan menjadi pengingat abadi dari kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Setelah perawatan, Aulia dan Kelvin kembali ke apartemen Kelvin. Namun, suasana terasa berbeda, dengan ketegangan dan rasa bersalah yang menghinggapi pikiran mereka. Kegelapan masa lalu menunggu di balik bayangan, siap untuk mengintai lagi. Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, pada siang hari Minggu, 25 Agustus 2019, sekitar pukul 1 siang, suara ledakan mengguncang kampung Bondol Cipanengah. Warga berlari menuju lokasi sebuah mobil yang terbakar di tepi jalan, sementara sebagian lainnya menghubungi pemadam kebakaran. Setelah api padam, mereka dikejutkan oleh penemuan tulang belulang di dalam mobil, yang segera dilaporkan kepada polisi. Tim kepolisian pun datang untuk menyelidiki kejadian mencurigakan ini. Awalnya, kejadian ini dianggap kecelakaan biasa, tetapi penyelidikan lebih lanjut mengungkap banyak kejanggalan. Mobil yang terbakar tidak biasa terlihat di jalan kecil menuju perkebunan, dan kecelakaan tunggal ini menyebabkan kebakaran parah yang mencurigakan. Polisi mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih kelam di balik insiden ini. Kejadian semakin mencolok ketika seorang penjaga warung melaporkan melihat 2 mobil hitam beriringan masuk ke jalan kecil, namun hanya 1 yang keluar. Tak lama kemudian, asap hitam muncul dari arah yang sama. Pernyataan ini memperkuat kecurigaan polisi bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Dengan fakta 2 mobil dan ledakan yang mengakibatkan kebakaran, mereka merasa ada yang lebih berbahaya yang terjadi. Penyelidikan pun diperluas untuk melacak kedua mobil hitam dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Polisi berhasil mengidentifikasi kedua tubuh dalam mobil terbakar sebagai Edi Chandra Purnama dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mereka menghubungi istri sah Edi, karena ia masih terikat pernikahan resmi meskipun telah menikahi Aulia secara siri. Ketika polisi mengabarkan kejadian tragis ini kepada ibu kandung Dana, reaksi awalnya adalah kaget. Namun, dengan tenang, dia memberikan penjelasan tentang perkawinannya dengan Edi dan mengonfirmasi bahwa Aulia adalah istri siri Edi. Dia juga memberikan alamat Aulia, yang kemudian memudahkan polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian segera menuju ke rumah Edi untuk mendatangi Aulia dan mengabarkan mengenai kejadian tersebut. Namun, alih-alih menunjukkan reaksi yang wajar sebagai seorang istri yang kehilangan suami dan anak, Aulia justru terlihat gugup dan gelisah. Sikapnya yang tidak menunjukkan kesedihan seperti yang diharapkan menimbulkan kecurigaan di kalangan petugas. Dengan insting profesional mereka, polisi mulai menginterogasi Aulia. Mereka menanyakan berbagai hal, mulai dari hubungan Aulia dengan Edi, aktivitasnya sebelum kejadian, hingga alibinya saat peristiwa terjadi. Aulia berusaha memberikan jawaban yang meyakinkan, tetapi kegugupannya justru semakin memperkuat dugaan polisi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat interogasi berlangsung, polisi pun mulai menggali lebih dalam mengenai kehadiran Aulia di sekitar lokasi kejadian pada saat itu dan berusaha mengaitkan semua informasi yang mereka miliki untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Mereka juga memeriksa bukti-bukti dan mencari saksi-saksi lain yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan sebelum dan sesudah kebakaran.
Kecurigaan terhadap Aulia semakin besar, dan polisi mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam penyelidikan ini. Kecurigaan polisi terhadap Aulia semakin menguat ketika mereka menemukan bahwa mobilnya memiliki jenis dan warna yang sama dengan mobil Edi yang terbakar. Hal ini selaras dengan pengakuan warga penjaga warung yang melihat dua mobil hitam beriringan sebelum kejadian kebakaran. Ditambah lagi, ketika polisi menemukan Kelvin, luka bakar di sekujur tubuhnya memberikan sinyal bahwa ada yang tidak beres. Polisi juga mencatat adanya kebakaran di rumah Edi beberapa hari sebelum insiden mobil terbakar, yang semakin memperkuat dugaan bahwa semua peristiwa ini saling terkait dalam sebuah skenario yang rumit. Informasi dari keluarga dan kerabat korban mengungkapkan bahwa hubungan pernikahan Edi dan Aulia sebelumnya terlihat harmonis, tetapi itu mungkin hanyalah permukaan, terutama dengan terungkapnya utang besar Aulia sebesar 10 miliar rupiah kepada bank. Menyadari bahwa situasi ini berpotensi menjadi lebih gelap, polisi pun memutuskan untuk memeriksa Aulia dan Kelvin secara terpisah. Mereka berharap dengan cara ini, Aulia tidak dapat menyamarkan kebenaran dengan jawaban-jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Selama interogasi, Aulia ditanyai tentang hubungannya dengan Edi, keadaan saat kebakaran di rumah, dan kehadirannya di sekitar lokasi kejadian saat mobil terbakar. Sementara itu, Kelvin ditanya mengenai luka bakar yang dialaminya, kehadirannya saat kebakaran, dan apa yang diketahuinya tentang kejadian tersebut. Ketegangan meningkat saat petugas mencocokkan informasi yang diberikan oleh Aulia dan Kelvin. Apakah mereka akan memberikan kesaksian yang konsisten, atau justru akan memperlihatkan celah yang dapat membuka jalan bagi kebenaran yang lebih gelap? Setelah melalui serangkaian interogasi yang ketat dan tekanan psikologis, Aulia dan Kelvin akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Pada tanggal 27 Agustus 2019, 2 hari setelah insiden mobil terbakar, mereka mengakui semua yang terjadi. Kecerdikan penyelidik dan pengumpulan bukti-bukti yang saling berkaitan membuat kasus ini terungkap dengan cepat. Aulia, dengan terpaksa, mengungkapkan keterlibatannya dan nama-nama orang yang membantunya dalam perencanaan dan eksekusi kejahatan ini. Ia menceritakan bagaimana hubungan yang tampak harmonis dengan Edi sebenarnya dipenuhi oleh masalah, termasuk utang yang menjeratnya, yang menjadi pemicu dari tindakan nekat tersebut. Tak lama setelah pengakuan Aulia, polisi segera bergerak cepat untuk menangkap semua yang terlibat. Satu persatu, mereka yang membantu Aulia dalam merencanakan dan melaksanakan kejahatan ditangkap di kampung halaman mereka masing-masing. Proses penangkapan ini berlangsung tanpa kendala, dan pihak kepolisian berhasil mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat. Aulia dan para pelaku lainnya dihadapkan pada tuntutan hukum yang serius. Dari situ, kasus ini menjadi sorotan publik, menarik perhatian banyak orang mengenai bagaimana utang bisa membawa seseorang ke dalam situasi yang berbahaya dan mengguncang kehidupan orang lain. Dengan semua yang terungkap, Aulia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya, serta rasa bersalah yang mungkin takkan pernah hilang. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan rumit, akhirnya di tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan terhadap semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Aulia, sebagai pelaku utama, tidak hanya menjadi sorotan publik tetapi juga mendapat perhatian khusus dari media. Ia merasakan dampak besar dari tindakannya, termasuk penyesalan yang mendalam atas keputusan yang membawanya ke jalan kejahatan. Aulia dan Kelvin, sebagai otak di balik semua tindakan kriminal yang terjadi, dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini diambil oleh pengadilan karena kejahatan yang sangat serius dan dampak tragis yang ditimbulkan, termasuk hilangnya nyawa dan kerusakan yang melibatkan banyak pihak. Sementara itu, Agus dan Nur Sahid, yang bertindak sebagai eksekutor dalam kasus ini, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang mereka lakukan dan dampak tragis dari tindakan mereka. Karsini, mantan pembantu rumah tangganya, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena perannya dalam membantu Aulia. Rudi, suami Karsini, menerima hukuman 14 tahun penjara. Temannya, Supriyanto,
juga mendapatkan hukuman 12 tahun penjara. Ketiganya dianggap terlibat namun tidak secara langsung dalam eksekusi kejahatan, sehingga hukuman mereka relatif lebih ringan. Teti, yang merupakan asisten rumah tangga Edi dan terlibat dalam mendukung serta membantu Aulia, dan Aki, yang juga berperan dalam tindakan tersebut, saat ini masih buron. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian untuk menangkap mereka berdua, mengingat keterlibatan mereka yang signifikan dalam rangkaian kejadian yang menyebabkan tragedi ini. Kasus ini menciptakan banyak pertanyaan di masyarakat tentang bagaimana sebuah hubungan bisa berubah menjadi kekerasan dan pengkhianatan, serta pentingnya pengawasan dan keadilan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penangkapan Aulia dan Kelvin serta pencarian Teti dan Mbah Muh menjadi fokus perhatian publik dan media, yang terus mengikuti perkembangan terbaru dari kasus ini. Kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan sangat penting, baik dalam pernikahan maupun keluarga. Kebohongan dan rahasia hanya akan memicu konflik dan masalah yang lebih besar. Dalam cerita ini, pernikahan siri dan kehidupan ganda yang dijalani Edi menjadi salah satu pemicu terjadinya tragedi. Keserakahan seringkali membawa malapetaka. Keinginan untuk menguasai harta atau kekuasaan dengan cara yang salah hanya akan berujung pada kehancuran. Motif di balik tindakan Aulia diduga terkait dengan harta, yang akhirnya membawa peristiwa tragis dalam cerita ini. Keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa dan didorong oleh emosi dapat membawa kesengsaraan bagi semua pihak. Tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Aulia dan Kelvin berujung pada konsekuensi berat yang harus mereka hadapi. Penyesalan seringkali datang terlambat. Tindakan kriminal atau kesalahan yang dilakukan tanpa berpikir panjang dapat membawa penyesalan di kemudian hari. Kekacauan yang terjadi saat Kelvin terbakar dalam proses pembakaran mobil adalah salah satu contohnya. Hukum dan keadilan pada akhirnya akan mengejar siapapun yang melakukan kesalahan. Tak peduli seberapa rapi seseorang mencoba menyembunyikan kejahatan, kebenaran akan terungkap. Penyelidikan polisi yang berhasil mengungkap kejahatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak akan pernah tidur.